Assalamualaikum. Nama saya Adi Wiratomo. Dan saya temannya. Dia teman saya. Nama saya Adi Wiratomo. NIM saya 15118584. S1 TI 02. Itu kelas saya. Saya melanjutkan sekolah di STMIK Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sorting materi dari struktur data. Apa itu sorting? Sorting itu didefinisikan sebagai pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai kunci tertentu. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, ascending, atau sebaliknya descending. Suatu pengolahan data biasanya akan lebih efisien jika datanya telah terurut seperti binary search, misalnya. Mengingat pentingnya pengurutan dalam penggunaannya dalam hal keinformatikaan, maka perlu diketahui algoritma mana yang sebenarnya paling efisien untuk dipakai, meskipun suatu algoritma pengurutan mempunyai kelebihan dan keterbatasan masing-masing, kompleksitas dan keefisiensiannya tetap harus dipertimbangkan. Dalam ilmu komputer, algoritma pengurutan atau sorting adalah algoritma yang meletakkan elemen-elemen suatu kumpulan data dalam urutan tertentu atau proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak, sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Di sini, saya memiliki 3 pokok bahasan. Pertama, bubble sort, kedua, selection sort, dan ketiga, insertion sort. Langsung saja yang pertama, bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling simpel, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Ide dari algoritma ini adalah mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Pembandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Algoritma ini termasuk dalam golongan algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut di bawah ini ada contohnya. Di sini ada contohnya. Jadi bubble sort ini dia akan mencari data yang paling besar. Data yang paling besar itu akan dia taruh ke bagian paling kanan. Lalu dia akan mengulangi lagi untuk mencari data yang paling besar lagi sampai datanya itu terurut. Ini sedikit ada codingnya dan ini hasil compile-nya. Di sini kenapa masukan bilangannya cuma ada 10? Karena di datanya ini, integer datanya saya hanya masukkan 10. Jika 15 maka yang muncul juga akan 15. Ini data sebelum diurutkan. Dan data yang bawah ini data setelah diurutkan. Selanjutnya, kedua, selection sort. Algoritma sorting sederhana yang lain adalah selection sort. Ide dasarnya adalah melakukan beberapa kali pass untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk sorting ascending, menaik, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut, disimpan indeksnya. Kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan, yang belum urut. Sebaliknya untuk sorting descending, menurun, elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Di samping ini ada contohnya, ilustrasinya seperti ini. Jadi si selection sort ini dia mencari data yang paling kecil, tidak seperti bubble sort tadi. Dia mencari data yang paling kecil lalu ditaruh di nilai yang paling atas, data yang paling atas. Dia akan melakukan seperti itu sampai datanya terurut. Di sini ada kotak merah. Kotak merahnya itu dia mencari data yang paling kecil. Sedangkan kotak birunya dia juga mencari data yang paling kecil. Yang kotak merahnya ini dia mencari data yang paling kecil lalu disimpan dalam indeks yang bernama temp. Setelah itu temp itu akan ditaruh ke dalam data yang paling atas sendiri. Seperti itu. Ini sedikit codingnya seperti ini. Yang atas ini dia sebelum diurutkan. Sedangkan yang bawah ini sesudah diurutkan. Lalu yang ketiga, insertion sort. Insertion sort, algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan,
dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Contoh ilustrasinya seperti ini. Jadi dia tuh mencari datanya satu persatu dan yang dicari itu yang paling kecil sendiri. Data yang paling kecil dia akan menseleksi data yang paling besar. Dia akan mengganti data yang paling besar ke kanan seperti ini sampai datanya terurut. Ini contoh codingnya dan hasil compile-nya seperti ini. Selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Buat teman-teman yang belum paham tentang materi saya, bisa ditanyakan di komen bawah dan jangan lupa di like. Terima kasih.